Tahukah kamu, kenapa ada orang yang dapat uang mendadak 1 miliar rupiah bisa miskin kembali dengan cepat? Di konten ini saya akan bahas tentang cara mengelola uang. Halo, Haryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga bisnis yang tujuannya untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan bahas tentang pengelolaan uang. Mindset dan sikap merupakan hal yang sangat penting jika berurusan dengan uang. Kenapa? Karena kaya atau enggaknya seseorang itu lebih terkait pada mentalitas dan psikologi seseorang dalam menyikapi uang, dan bukan pada banyak atau sedikitnya uang yang dimiliki. Berapapun banyaknya uang yang dimiliki oleh seseorang, pasti akan habis jika orang itu tidak memiliki mindset serta sikap yang tepat. Banyak banget contoh mengenai hal ini, misalnya para pemenang lotre. Mereka mendapatkan uang miliaran, tapi sayangnya mereka belum memiliki mentalitas kaya. Terlebih mereka tidak memiliki pengetahuan dalam pengelolaan uang. Sayangnya ilmu tentang uang ini nggak dipelajari di sekolah. Bahkan di negara Amerika sendiri, ilmu tentang uang ini juga nggak dipelajari di sekolah. Para pemenang lotre yang umumnya berasal dari keluarga yang kekurangan biasanya mengalami semacam culture shock karena secara tiba-tiba dapat uang yang begitu banyak. Akhirnya uang hadiah lotre pun dibelanjakan untuk hal-hal yang nggak penting, kayak beli mobil, ngadain pesta, beli perhiasan, dan pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya nggak penting. Akhirnya kebanyakan pemenang lotre kehilangan hartanya dengan cepat dan bahkan kembali ke kondisi yang lebih miskin lagi dibandingkan dengan sebelum mereka dapat lotre. Contoh lain itu selebritis dunia yang punya ketenaran dan harta melimpah, tapi kini mereka jadi miskin. Sebut aja Nicolas Cage atau Mike Tyson. Telah banyak bukti yang menyebutkan bahwa jika kamu mendapatkan kekayaan dengan cepat, kamu juga memiliki peluang yang besar akan kehilangan kekayaan itu dengan cepat juga. Hal ini terkait dengan mindset dan pengetahuan tentang uang yang biasanya tidak dimiliki oleh orang-orang yang kaya dengan cepat itu. Sehingga jika saat ini kamu masih belum kaya, nikmati aja dulu prosesnya. Naiki tangga kekayaan dengan perlahan. Miliki mindset yang benar dalam pengelolaan keuangan sambil terus belajar untuk mengelola keuangan. Miliki kapasitas untuk mampu mengelola uang yang besar. Karena seseorang yang hanya memiliki kapasitas mengelola uang 1 juta rupiah, ketika diberikan uang sebanyak 100 juta rupiah, cepat atau lambat uangnya akan balik lagi ke 1 juta rupiah. Belajarlah ilmu tentang uang. Miliki kapasitas untuk mengelola uang yang besar. Itulah kenapa banyak sekali orang kaya yang mengatakan bahwa investasi terpenting itu adalah investasi leher ke atas. Karena kekayaan itu berbanding lurus dengan ilmu. Kalau kamu nggak punya ilmu pengelolaan uang 100 juta rupiah, ketika kamu dikasih uang 100 juta rupiah, maka uang kamu itu kemungkinan besar akan kembali pada level yang sesuai dengan kapasitas kamu. Apakah kamu ingat tentang desa miliarder? Mereka dapat uang gusuran hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Tapi sayangnya uang gusuran tersebut justru mereka belanjakan untuk hal-hal yang nggak penting. Banyak dari mereka yang langsung menghabiskan uang gusuran itu buat beli mobil. Padahal ketika mereka digusur, itu berarti mata pencarian mereka pun akan hilang. Akan lebih baik kalau uang gusuran yang mereka terima itu digunakan untuk buka usaha misalnya, atau beli sawah di tempat lain. Dan macam-macam caranya. Sisanya mungkin bisa didepositokan. Kabarnya kini mereka kebingungan cara untuk bisa mendapatkan penghasilan.
Dan jika saat ini kamu memiliki uang sebesar 1 juta rupiah, cobalah kelola uang 100.000 rupiah terlebih dahulu. Kamu bisa coba reksadana, nabung emas digital, atau membeli saham. Jika kamu sudah mampu mengelola uang sebesar 100.000 rupiah, berikutnya kamu bisa meningkat untuk mengelola uang yang lebih besar lagi. Ilmu tentang uang itu sangat penting. Sayangnya ilmu ini tidak dipelajari di sekolah. Karena itu kamu perlu mencarinya sendiri. Bisa dengan mengikuti kursus atau dari sumber-sumber gratis seperti YouTube. Dan jika kamu harus memilih antara gadget dan ilmu, pilihlah ilmu. Oke, sampai di sini pembahasan tentang pengelolaan uang. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.